Perkenalkan, nama saya Mika Ignacia Aritonang. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji regresi linier sederhana dengan SPSS, ada baiknya kita mengetahui konsep dari uji regresi linier sederhana. Adapun tujuannya, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Adapun syaratnya, syarat uji regresi linier sederhana yaitu data harus valid dan reliable, kemudian normal dan linear. Kemudian apa-apa saja syarat pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bagaimana cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel? Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, itu tadi dia konsep regresi linier sederhana. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Kita menuju ke variable view. Nah, kita klikkan di sini X dan juga Y. Yang ini nanti sebagai variabel X-nya dan ini sebagai variabel Y. Kita buat di labels-nya itu variabel X-nya itu sebagai kecerdasan emosional. Kita klikkan kecerdasan emosional. Lalu di variabel Y kita klik prestasi belajar. Prestasi belajar. Oke. Kecerdasan. Oke. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini kita buat datanya. Di sini saya sudah menyiapkan Microsoft Excel untuk mempermudah kita untuk menyiapkan datanya. Jadi kita tidak perlu klik satu-satu. Jadi kita tinggal copy aja. Di sini saya menyiapkan datanya sebanyak 32 responden. Nah, ini nanti kita kopikan ke data view. Kita copy dulu. Kemudian kita paste di data view. Oke, sudah seperti ini. Setelah datanya semua sudah di sini, maka kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian kita pindahkan kecerdasan emosional atau variabel X-nya di independent. Kita pindahkan ke independent. Kemudian prestasi belajar atau variabel Y-nya kita pindahkan ke dependent seperti ini. Oke, kemudian klik OK pada bagian bawah untuk mendapatkan hasil outputnya. Oke, kita klik OK. Nah, didapatkan hasil output yang seperti ini. Oke, kita baca. Di sini yang perlu kita perhatikan, karena kita mengambil keputusan signifikansi 0,05, maka kita hanya melihat tabel summary dan ANOVA-nya saja. Berarti kita hanya melihat model summary-nya ini dan ANOVA. Oke, langsung saja kita baca. Oke. Berdasarkan tabel model summary di atas, di sini terdapat nilai R kolerasinya sebesar 0,551. Artinya terdapat hubungan karena nilai R ini nilai hubungan korelasi dengan nilai 0,551. Dan untuk pengaruh, apakah bisa dijadikan persenan? Bisa, tentu saja bisa. Dari mana kita lihat? Yaitu nilai dari nilai R square-nya ini, yaitu sebesar
0,304. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 30,4%. Nah, 34,%-nya itu didapat persenannya dari sini. Jadi dapatnya 30,4%. Kemudian kita lihat dan kita baca di tabel ANOVA-nya. Nah, ini dia tabel ANOVA-nya. Kita fokus pada nilai F dan nilai signifikansinya. Berdasarkan output ini diperoleh nilai F hitung sebesar 13,077 yang ini. Dan kolom signifikansi menunjukkan nilainya 0,001, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh variabel kecerdasan emosional atau variabel X terhadap prestasi belajar. Artinya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang ini, maka terdapat pengaruh kecerdasan emosional. Jadi, ada pengaruhnya. Oke lah, kita buat kesimpulan saja. Berdasarkan tabel summary di atas, ini yang ini, terdapat nilai R kolerasi itu sebesar 0,551. Artinya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu kecerdasan emosional dan prestasi belajar. Dan nilai koefisien determinasi R square ya tadi sebesar 0,304, artinya terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y sebesar 30,4%. Nah, jadi dari kesimpulan itu kita lihat terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y berdasarkan tabel summary-nya, yaitu nilai R-nya itu sebesar 0,551. Dan juga terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y sebesar 30,4% yang didapat dari nilai koefisien determinasi R square yang sebesar 0,304 tadi. Nah, itu dia tadi video tutorialnya dan penjelasannya. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.